Yang ini adalah printernya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pesen yang Casen. Misal teman-teman mau sama dengan saya, Casen ya, Casen ini. Casen, terus yang case drivernya juga sama Casen ya. Oke teman-teman, ini langsung saya cetak aja ya. Ini klik, terus kita ke pembayaran ya. Nanti teman-teman diperhatikan, ini nanti akan buka otomatis, dan yang ini nanti akan keluar secara otomatis dan sekaligus sudah kepotong. Oke, saya lihat sekarang. Oke teman-teman, kayak gini ya, bisa didekatkan seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pintu 5 Official. Baik teman-teman semua sahabat YouTube yang saya hormati, semoga Anda semua diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam segala hal apapun. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan meneruskan tentang pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar saya terkait masalah printer teman-teman ya. Banyak sekali teman-teman yang mungkin kurang jelas ya bagaimana cara printnya itu bisa support dengan barcode ya. Itu banyak sekali yang bertanya seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman, semoga dari video ini bisa mewakili jawaban dari semua teman-teman yang masih kurang jelas atau kurang paham teman-teman. Jadi dalam video ini saya akan memberikan tutorial secara gamblang, secara detail. Yang pertama, cara men-setting barcode ya. Walaupun aplikasi ini bisa dibilang gratis tanpa biaya sepersen pun tapi teman-teman bisa menggunakan sistem barcode. Jadi untuk produk teman-teman itu bisa di barcode sehingga kita tahu, oh ini harganya sekian, oh ini labanya sekian, dan oh ini jumlah stoknya masih sekian. Itu akan kebaca oleh sistem di aplikasi ini teman-teman. Dan lebih serunya lagi, di aplikasi ini teman-teman bisa menggunakan printer yang sudah support AutoCater, sehingga untuk kasir ini bisa mengeluarkan kertas secara otomatis memotong teman-teman. Jadi seperti halnya di Indomaret atau Alfamart itu teman-teman, sehingga untuk kinerja teman-teman itu lebih efisien, lebih simple dan lebih cepat teman-teman. Sehingga untuk memberikan struk itu teman-teman nggak perlu untuk memotong gitu kan, karena di printer ini yang saya pakai ini sudah sudah support AutoCater secara otomatis, sudah memotong teman-teman. Dan teman-teman bisa untuk membeli printer seperti punya saya ya, ini bisa dibeli di online teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih bertanya, Kak itu belinya di mana, harganya berapa, silakan teman-teman bisa cek di Lazada atau di Shopee ya. Di sana kayaknya ada harga murah deh. Maksudnya harga dari dulu dan harga sekarang itu beda teman-teman. Sekarang udah turun harga kayaknya ya. Kemarin saya juga beli itu juga sudah turun sih. Kalau awal saya beli itu sekitar ada hampir ke 700-an ya teman-teman. Tapi coba deh nanti teman-teman bisa cek di Lazada atau Shopee ya. Dan di sana untuk printer yang speknya seperti punya saya dan merek Casen ya, itu menurut saya awet banget teman-teman. Saya sudah menggunakan hampir ke 2 tahun ini, alhamdulillah masih lancar jaya teman-teman. Dan teman-teman bisa menggunakan cash drawer, sehingga untuk penjualan transaksinya itu akan lebih mudah, karena bisa cash drawernya itu bisa keluar secara otomatis bersamaan dengan printer AutoCater tadi itu teman-teman. Seperti apa untuk detail dan tutorialnya, silakan teman-teman simak di video. Teman-teman, kita jumpa lagi di video berikut ini. Kita akan
bahas tentang masalah printer teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua yang masih kurang jelas atau ada pertanyaan lain-lain, silakan teman-teman tonton terus sampai selesai dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen yang positif supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya saat saya upload di Video Pintu 5 Official. Oke teman-teman ya, untuk teman-teman semua yang masih kurang jelas, silahkan teman-teman simak secara pelan-pelan ya. Untuk teman-teman yang pakai Android atau iPhone, silahkan teman-teman bisa download aplikasi terlebih dahulu. Aplikasinya apa itu kak? Oke, pertanyaan itu sering banget ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf saya belum bisa merespon dari satu persatu yang ada di kolom komentar ya teman-teman. Semoga dari video ini bisa mewakili jawaban teman-teman semua yang ada di kolom komentar, dan sehingga teman-teman bisa paham dan bisa langsung praktekkan ilmu yang ada di dalam video ini. Oke teman-teman langsung masuk di Play Store ya. Play Store itu kayak gini teman-teman ya. Ini Play Store nih, ini Play Store. Dan yang kedua, setelah kita masuk ke Play Store, teman-teman download ini, download aplikasi ini teman-teman ya. Ini sudah saya lingkari ini ya. Ini aplikasi Griopos ya. Ini teman-teman bisa download di Play Store ya. Baik teman-teman pakai Android maupun iPhone bisa teman-teman ya. Yang kedua, saya akan memberikan tutorial bagaimana kak cara untuk aplikasi ini bisa pakai barcode ya, support barcode, dan sekaligus bisa AutoCater atau pemotong otomatis ya. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke materi itu atau ke tutorial itu, teman-teman langsung klik aja aplikasi yang tadi sudah di-download ya. Oke. Nah, tampilan utama seperti ini teman-teman ya. Untuk tampilan utamanya seperti ini aplikasi saya yang sudah saya setting ya. Jadi ini nggak berupa kosongan. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, untuk settingannya gampang dan mudah banget kok teman-teman. Oke, setelah ini teman-teman klik settingan atau pengaturan ya. Pengaturan terlebih dahulu, sebentar. Kita klik ini, kita klik kiri itu yang di pojok, terus kita klik pengaturan yang ada di sini. Dan ini ada pilihan pengaturan, ada produk, transaksi, pembayaran, dan lain sebagainya ya. Kita langsung ke poinnya aja, kita langsung klik transaksi. Oke. Nah, di sini ada pilihan-pilihan settingan teman-teman. Jadi teman-teman mau setting apapun di sini ada teman-teman ya. Oke ya, di sini ini ada pengaturan, pilihan pengaturan banyak banget teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kak cara untuk setting supaya bisa memakai barcode teman-teman ya. Dan sekaligus kita koneksikan ke printer AutoCater atau ke cash driver yang otomatis ya. Oke teman-teman, kita langsung ini ya. Di sini ada gunakan pembaca barcode eksternal. Maaf batuk. Nah ini diklik ya teman-teman ya. Ini diklik seperti ini ya. Nah, diaktifkan. Ini ada gunakan tanggal selesai. Boleh kita klik gunakan tanggal selesai. Gunakan transaksi cepat, tambah produk ketika transaksi, ini juga bisa diaktifkan. Tampilkan laba rugi atau rugi di transaksi ini ya. Ini diaktifkan aja teman-teman. Terus gunakan stok ya. Ini gunakan stok supaya teman-teman ketika nanti setting barcode-nya, stoknya akan kebaca dan akan otomatis kepotong teman-teman. Jadi kita
akan lebih tahu berapa jumlah produk yang ada di dalam gudang atau yang ada di dalam penyetokan kan gitu ya. Ya pokoknya intinya teman-teman bisa disetting terlebih dahulu untuk langkah-langkahnya seperti tadi itu ya. Dan untuk pilihannya silahkan teman-teman dipilih sendiri, maksudnya apa teman-teman yang mau digandaki, apa yang mau diinginkan gitu ya. Kalau kalau di video ini kan saya akan memberikan terkait masalah barcode. Jadi untuk settingannya saya langsung ke poin-poin yang berkaitan dengan barcode gitu ya teman-teman. Terus setelah ini sudah di barcode, kita kembali ke menu produk seperti ini. Kita cek dulu, gunakan kode produk. Ini bisa teman-teman mau digunakan atau tidak, gunakan barcode ya. Ini sudah selesai. Gunakan pembaca barcode eksternal, ini sudah, artinya ini teman-teman bisa pakai pembaca barcode yang eksternal itu ya. Jadi kan ada yang pembaca barcode yang tidak bawaan lewat HP, itu kan ada. Kalau bawaan lewat HP nanti barcode-nya itu pakai kamera teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau pakai pembaca barcode itu nanti kita beli sendiri ya, terus nanti dikondisikan ke tablet atau ke HP teman-teman ya, seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Terus kita kembali ke awal, nah seperti ini. Terus ini ada produk ya, ada produk. Nah, ini ada nilai plus, bukan nilai plus, ada lambang plus ya. Di sini ada lambang plus, ini ada lambang plus. Nah, ada lambang plus, kita klik plusnya. Nah, setelah itu ini ada nama. Jadi ini nama yang mau di barcode, barang yang mau di barcode teman-teman. Kali ini karena saya untuk bisnisnya adalah bisnis counter ya, untuk bisnis counter dan yang akan saya input adalah aksesoris teman-teman. Yang lebih mudah adalah earphone ya, atau handset ya. Handset saya akan masukkan handset robot earphone tipe RE20. harga pokok ini, harga pokok 13.000, akan saya jual misal nih ya 20.000. bentar, maaf. Nah, jadi ini labanya kelihatan ya teman-teman, jadi langsung kelihatan kita akan mempunyai laba dari penjualan ini 7.000 per pieces ya. Oke. Terus di sini ada stok teman-teman. Jadi kalau teman-teman misal nih ya, misal punya stok 10 piece misalnya nih, ini kan saya isi 10 piece, tidak termasuk produk stok. Nah, ini misal mau dicontang juga gak apa-apa, tidak termasuk produk stok. Harga bisa diganti ketika transaksi. Ini tergantung teman-teman mau dicontang atau tidak. Ini saya biasanya tidak saya contang teman-teman, jadi saya hilangi aja. Dan yang barcode ini teman-teman bisa di di barcodekan dulu, maksudnya disetarakan dengan barcode yang ingin di barcode, maksudnya barang yang ingin di barcode teman-teman ya. Intinya ini untuk barcode barang yang mau di barcode itu ya. Nah, supaya nanti tidak salah gitu sistemnya. Oke, kita langsung ya, ini kan, nah itu kan sudah bunyi tit gitu kan. Terus ini ada ada kode barcode nya. Ini saya akan cocokkan terlebih dahulu 69715481364880. Ini udah sesuai teman-teman ya, udah sesuai. Kalau sudah seperti ini ya, ini harga pokok sudah dibuat dan harga jualnya sudah disetting dan stoknya sudah ada. Kita tinggal klik aja ini teman-teman ya, yang warna biru.
ya oke. Ini nanti otomatis langsung apa namanya, langsung akan tersimpan teman-teman. Bentar, saya carikan dulu. Saya carikan, nah ini kan, ini teman-teman, ini ya. Ini teman-teman ya, ini yang itu ya teman-teman. Nih, terus bagaimana Kak cara supaya kita bisa barcode-nya gitu kan? Oke teman-teman ya. Jadi misal nih, ini kan tadi udah dimasukkan nih, udah dimasukkan satu produk. Nah, misal teman-teman ini mau apa, ada pembeli ya, ada pembeli, Kak saya beli handsetnya dong yang robot RE20, itu harganya berapa Kak, misal gitu kan. Terus teman-teman misal waduh lupa nih harganya berapa. Nah ini teman-teman bisa langsung aja, jadi klik ini aja, klik ini tanda keranjang ini ya, klik keranjang, terus ini ada logo barcode yang ada di atas ini teman-teman, yang di atas ini ya, yang di atas pojok kanan yang paling sebelah ini ya. Ini langsung klik aja teman-teman ya, diklik, terus yang ada barcode-nya teman-teman didekatkan aja. Nah, seperti ini misal, ini ya gitu kan, otomatis di sini langsung akan muncul teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu untuk beli apa, beli pembaca barcode ya, beli barcode eksternal, tidak perlu teman-teman ya. Cukup pakai HP atau cukup pakai tablet, itu sudah sangat cukup teman-teman. Udah gratis, gak dikenai biaya, gak dikenai apa namanya bulanan, jadi gratis dan siap pakai, dan tentunya akan mempermudahkan bisnis kita teman-teman, baik bisnis counter maupun bisnis apa sembako atau bisnis lainnya, semua bisa dipakai di aplikasi ini teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini akan saya coba untuk apa namanya, koneksikan ke printer teman-teman ya. Akan saya koneksikan ke printer, bentar. Printernya saya akan nyalakan terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini adalah salah satu bukti stroke setelah saya cetak teman-teman ya. Ini sangat, menurut saya sangat bagus banget lah ya. Jadi dengan modal aplikasi gratis ini kita bisa memiliki fitur-fitur yang sangat luar biasa ya. Ini bisa dikasih nama kios kita atau toko kita ya, atau outlet kita sesuai nama masing-masing teman-teman. Dan di sini sudah transparan banget, ada tanggal, bulan, dan tahun, sekaligus ada jamnya teman-teman. Dan tidak ketinggalan dikasih kode ini pagar 300, artinya sudah bertransaksi 300 kali teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, dan ini nanti untuk stroke ini bisa dikasihkan kepada pelanggan kita untuk menjadi bukti apa namanya, bukti misal garansi gitu kan, dan bisa dikasihkan untuk buat stroke garansi, sehingga nanti kalau terjadi risiko bisa diklaim pakai stroke ini teman-teman. Terus setelah itu kita akan klik apa namanya, kita klik stoknya ya teman-teman. Tadi kan sudah kita apa, ada yang beli satu nih, dan kita akan coba berapa stok yang ada di dalam sistem itu, apakah sesuai atau tidak. Oke ya, kita lanjut. Bentar, kita langsung caranya begini ya,
namanya, ke transaksi. Bentar-bentar, kita kembali dulu. Setelah ini terus ini ada barcode, kita klik barcode-nya dan di barcode lagi ya. Ya, otomatis di sini akan kebaca teman-teman ya. Jadi ada 9 teman-teman ya. Nah, di sini stoknya ada 8 karena sudah di barcode 2 ya. Tadi kan sudah laku, terus yang satu ini buat mencoba untuk barcode lagi ya. Ini berarti kan sudah kejual 2. Sehingga di sini stoknya kebaca ada 8 gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sangat simple banget ya, dan teman-teman bisa dipraktekkan di HP masing-masing ya. Jika teman-teman masih kurang jelas, silahkan teman-teman bisa komentar di dalam kolom komentar itu ya. Untuk video kali ini sudah cukup ya teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan kemanfaatan kepada teman-teman semua, sehingga teman-teman semua yang sudah menonton video ini diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, serta kesuksesan dengan izin Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.